Kabupaten Samosir, NPM 20110044, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensin Medan. Di video ini saya akan menjelaskan pengaruh kurikulum 13 atau pengaruh kurikulum 2013 terhadap proses pembelajaran di kelas. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan dari hakikat kurikulum dan saya akan melanjutkan pengaruh kurikulum 2013 terhadap proses pembelajaran. Jadi arti dari hakikat kurikulum adalah kegiatan peserta didik yang sudah dirancangkan dan harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada umumnya kurikulum merupakan sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan proses pembelajaran. Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja tetapi juga kegiatan di luar kelas. Kurikulum 13 merupakan kurikulum yang telah ditetapkan dalam satuan pendidikan di Indonesia. Dan kurikulum 13 merupakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disebut sebagai KTSP. Kurikulum 13 memiliki 3 aspek penilaian. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, yang ketiga aspek sikap dan perilaku. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, guru hendaknya menempuh 3 tahap kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pembangunan konteks dan pendekatan teks, yang kedua pembuatan teks secara berkelompok atau bersama, yang ketiga pembuatan teks secara mandiri. Kurikulum 2013 atau kurikulum 13 memiliki keunggulan yaitu mendorong para peserta didik untuk lebih aktif. Karena kurikulum 13 didesain dengan menggunakan sistem berkualitas agar para peserta didik lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan berbagai hal. Kurikulum 13 di sekolah mampu mengoptimalkan proses pembelajaran di kelas karena siswa dilatih untuk lebih aktif dan mampu berpikir lebih tanggap dan cermat dalam memecahkan masalah-masalah dalam belajar, serta melatih kemandirian para peserta didik dalam belajar. Keaktifan para peserta didik dapat tercapai jika guru memiliki kesiapan atau kemampuan dalam menggunakan strategi pembelajaran di kelas. Maka yang menentukan keaktifan para peserta didik dan kemampuan berpikir para peserta didik adalah cara guru menyampaikan materi dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran. Maka keterlibatan guru dalam proses pembelajaran sangatlah penting menentukan keaktifan, inovatif, dan kreatif para peserta didik. Dalam hal ini, guru harus bisa menggunakan strategi pembelajaran yang memberikan bimbingan kepada para peserta didik untuk lebih aktif di kelas dan siswa diarahkan untuk mampu mengembangkan, berpikir lebih tanggap, cermat, dan melatih daya nalar para peserta didik. Selamat siang anak-anak. Baiklah, di pembelajaran hari ini kita mengenai materi dengan topik teks eksplanasi. Sebelum Ibu menjelaskan arti dari teks eksplanasi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, ada yang mengetahui arti dari eksplanasi? Enggak, Bu. Baiklah, jika anak Ibu belum tahu arti dari teks eksplanasi, baiklah Ibu akan menjelaskan bahwa arti dari teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena alam maupun fenomena sosial. Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan juga terlebih dahulu struktur dari teks eksplanasi. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin bertanya apakah ada sudah mengetahui struktur dari teks eksplanasi? Oke, baiklah, jika anak Ibu juga belum mengetahui struktur dari teks eksplanasi, yang pertama adalah pendahuluan atau pernyataan umum. Jadi, anak-anak Ibu semua ketika akan membuat sebuah teks eksplanasi harus menjelaskan terlebih dahulu pernyataan umumnya mengenai topik yang kalian jelaskan di sebuah teks eksplanasi. Yang kedua adalah adanya penjelasan atau proses terjadinya suatu peristiwa seperti itu. Yang ketiga adanya kesimpulan atau penutup dari penjelasan kalian dari awal sampai akhir. Dari pernyataan umum sampai ke prosesnya seperti itu. Oke, baiklah, agar anak-anak Ibu lebih memahami tentang teks eksplanasi, bisa buka buku kalian di halaman 75. Baik, di buku tersebut sudah ada sebuah contoh teks eksplanasi dengan judul apa, anak? Ya, benar sekali, dengan judul banjir.
Di contoh banjir tersebut ada beberapa bagian atau struktur dari teks eksplanasi. Jadi di dalam sebuah teks eksplanasi atau sebuah teks banjir tersebut sudah ada bagian-bagian dari atau struktur dari teks eksplanasi seperti itu. Oke, baiklah anak-anak ibu semua, ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya pasangan sebangku masing-masing aja. Jadi setiap sebangku itu kelompoknya. Karena kan karena ibu semuanya bangkunya kan per orang ada 2, jadi teman-teman sebangkunya aja kelompoknya seperti itu. Oke, baiklah, ibu akan memberi tugas dari setiap kelompok tersebut memahami atau membaca dari teks banjir tersebut dan kalian tentukan struktur dari teks eksplanasi tersebut. Jadi misalnya setelah kalian baca, kalian tentukan mana yang termasuk pernyataan umum, mana yang termasuk penjelasan atau proses suatu peristiwa tersebut, dan di mana termasuk kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu ada di bagian akhir. Jadi kalian sudah mengetahui ya kesimpulan dari banjir tersebut. Ingat, bagian kesimpulan itu ada pada akhir dari sebuah teks tersebut. Oke, baiklah anak ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian memahami dan menentukan bagian atau menentukan struktur teks eksplanasi dari sebuah teks banjir. Oke, baiklah. Silakan dikerjakan. Baiklah anak ibu semua, waktu 15 menit telah selesai. Oke, sebelum ibu memilih dari kalian semua, setiap kelompok, ibu ingin bertanya siapa yang belum siap, angkat tangannya. Oke, baiklah, ada satu kelompok yang belum siap, tidak apa-apa. Mungkin yang belum siap kalian dengar penjelasan dari teman-teman semua, dari jawaban-jawaban teman-teman kalian semua. Nanti sampai di rumah dikerjakan kembali. Minggu depan pas pertemuan selanjutnya dikumpul kembali ya. Oke, baiklah, pertama untuk kelompok Nabila, ibu persilakan. Bagus, jawaban Nabila benar ya. Nah, di kelompok Nabila mereka sudah menentukan struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama, yang termasuk pernyataan umum adalah di paragraf pertama. Di paragraf pertama dengan kata pertama, yaitu mendengar kata banjir sampai ke kalimat penanganan banjir, seperti itu. Jawaban dari kelompok Nabila sudah termasuk bagus karena kelompok Nabila telah bisa menentukan struktur dari eksplanasi kayak seperti pernyataan umumnya, penjelasan dan kesimpulan. Kelompok Nabila tadi telah mengatakan bahwa pernyataan umum ada di paragraf pertama. Pertama dengan kata pertama mendengar kata banjir sampai habis paragraf pertama. Terus yang kedua, di bagian penjelasan kata kelompok Nabila ada di paragraf kedua sampai ke paragraf ketiga, seperti itu. Oke, baiklah, selanjutnya ibu akan memilih kelompok Lydia. Ya, kelompok Lydia, ibu silakan. Bagus, jawaban kelompok Nabila juga bagus. Kelompok Nabila sudah bisa menentukan ya yang mana termasuk kalimat pernyataan umum atau kalimat pendahuluan, kata-kata pembukaan, kata-kata pendahuluan atau sebelum menjelaskan proses. Kelompok Nabila sudah bisa menentukan ya yang mana termasuk kata pendahuluan. Oke, kelompok yang bagus. Selanjutnya kelompok Cynthia, ibu silakan. Iya. Oke, kelompok Cynthia juga bagus, sudah bisa menentukan di mana yang termasuk ke bagian proses penjelasan atau proses terjadinya suatu peristiwa tersebut. Kata kelompok Nabila termasuk di paragraf 2 sampai paragraf 4. Oke, dari jawaban dari kelompok teman-teman kita semua di sini, bahwa ada perbedaan dari kelompoknya Cynthia sama kelompoknya Nabila. Nabila katakan di prosesnya atau penjelasan suatu peristiwa tersebut ada di paragraf 2 sampai 3. Terus di kelompok Cynthia dibilangnya katanya di paragraf 2 sampai 4. Oke, baiklah, di sini akan memperjelas
jawaban yang benar, jawaban benar dari soal yang Ibu telah kasih, bahwa di dalam teks banjir tersebut yang termasuk dari struktur teks eksplanasi mulai dari pernyataan umum itu ada di paragraf pertama. Di paragraf pertama, yang kedua di bagian penjelasan atau proses dari peristiwa tersebut ada di paragraf 2 sampai 4. Nah, di buku bisa kalian lihat di buku tersebut, bisa kalian perbaiki lagi yang salah. Bisa dicatat bahwa pernyataan bagian proses atau bagian penjelasan dari suatu peristiwa tersebut ada di paragraf 2 sampai 4. Iya. Paragraf kedua sampai 4. Terus di bagian penutupnya ada pada teks apa tadi Ibu bilang, di akhir teks. Iya, akhir teks dari teks eksplanasi itu termasuk kesimpulan. Kesimpulan dengan kalimat pertamanya apa? Dari mana banjir memang telah menjadi salah satu bencana, dan sampai pada kalimat akhir di kata bencana ini. Oke. Berarti ibu-ibu, anak-anak ibu semua sudah pada tahu ya yang termasuk dari struktur-struktur eksplanasi dari sebuah teks. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, ada yang belum paham mengenai artinya, mengenai struktur dari teks eksplanasi, atau ada yang belum paham yang mana termasuk pernyataan umum, yang mana termasuk proses, yang mana termasuk kesimpulan? Bisa angkat tangannya. Baiklah, jika anak ibu sudah memahaminya, sudah mengerti artinya, arti teks eksplanasi, sudah mengetahui dari teks banjir tersebut ada struktur-struktur dan eksplanasi mulai dari pernyataan umum atau mulai dari kata pendahuluan sampai kepada kesimpulan. Oke, baiklah, kesimpulan dari atau pembelajaran hari ini mengenai topik eksplanasi, bahwa arti dari teks eksplanasi adalah sebuah teks peristiwa atau fenomena alam maupun fenomena sosial. Jadi anak-anak semuanya, jika ada sebuah teks, kalian melihat sebuah teks tentang suatu peristiwa baik alam maupun peristiwa sosial, itu sudah termasuk teks eksplanasi. Dan lihat di dalam teks tersebut ada nggak penjelasan dan ada nggak kesimpulan gitu. Seperti itu. Jadi jadi ada pun struktur-struktur dari teks eksplanasi. Pertama tadi apa? Ya, pertama pernyataan umum atau kata pendahuluan. Yang kedua penjelasan atau seperti penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa tersebut. Ya, yang ketiga ada penutup atau kesimpulan. Benar sekali. Anak ibu semua pada pandai-pandai ya, sudah mengerti dari teks eksplanasi. Baiklah. Sampai sini perjumpaan pembelajaran kita hari ini. Ibu berterima kasih kepada anak ibu semua sudah aktif dalam pembelajaran hari ini, sudah bisa menjawab, sudah bisa mengerti pembelajaran hari ini. Baiklah, sampai jumpa di minggu depan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang anak-anak. Baiklah, inilah video dari saya mengenai mengajar dengan sistem kurikulum 13. Jadi, guru harus siap menggunakan metode dan strategi mengajar agar para siswa lebih mengerti, agar siswa memahami materi yang kita sampaikan sebagai seorang guru. Jadi sangat pentinglah guru memahami terlebih dahulu, guru mempersiapkan terlebih dahulu metodenya seperti apa dan strateginya seperti apa yang akan diterapkan, sesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Baiklah, inilah video dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat siang.